Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devina dari IKM kelas A2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi pada sistem pencernaan itu, yang akan kita bahas yang pertama adalah apa saja organ-organ yang membantu dalam membentuk suatu sistem pencernaan, kemudian penjelasan dari masing-masing organ. Lalu setelah kita mengetahui apa saja organ-organ yang berperan, kita masuk ke bagaimana sih proses dari pencernaan itu. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang mengganggu sistem pencernaan kita. Salah satunya, dan yang paling sering terjadi, itu adalah sembelit. Baiklah, apa saja sih organ-organ yang berperan? Jadi ada rongga mulut, kelenjar ludah, faring, esofagus, hati, lalu kantong empedu. Kantong empedu itu di bagian sini yang warna hijau kecil. Lalu ada lambung, kemudian pankreas, lalu ada usus halus, di mana usus halus ini merupakan saluran pencernaan terpanjang. Kemudian ada usus besar, lalu rektum, kemudian yang terakhir adalah anus. Lalu untuk penjelasannya yang pertama adalah rongga mulut, di mana rongga mulut ini merupakan tahap awal terjadinya digesti atau pencernaan makanan, di mana di rongga mulut itu kan ada gigi, dan gigi itu membantu dalam memecah makanan, yang mana yang dari awal yang makromolekul menjadi mikromolekul, sehingga makanan itu akan mudah untuk kita telan dan mudah untuk masuk ke sistem pencernaan selanjutnya. Kemudian ada kelenjar ludah. Jadi ketika makanan itu sudah masuk ke mulut kita, maka akan terjadi rangsangan sehingga kelenjar ludah itu akan mengeluarkan ludah. Lalu ada faring, di mana faring ini merupakan wilayah kerongkongan yang membuka dua saluran, yaitu esofagus dan trakea. Di mana esofagus ini mengarah ke lambung dan trakea ini mengarah ke paru-paru, di mana ini mengacu kepada sistem pernafasan. Lalu ada hati ini menghasilkan empedu atau campuran zat-zat, dan lalu ada kantung empedu, di mana kantung empedu ini dia menyimpan empedu dan akan dikeluarkan dalam membantu usus halus dalam proses digesti ataupun absorpsi lemak atau lipid. Kemudian ada lambung yang letaknya di bawah diafragma. Jadi lambung ini dia mengeluarkan cairan pencernaan, dan ketika cairan pencernaan ini masuk bergabung dengan makanan yang kita cerna, maka itu akan menghasilkan yang namanya kimus. Jadi kimus itu merupakan campuran dari makanan yang kita cerna dan cairan pencernaan yang disekresikan oleh lambung. Lalu ada pankreas, kemudian ada usus halus, di mana sebagian besar proses hidrolisis enzimatik atau proses pemecahan makro menjadi mikro itu terjadi di usus halus. Lalu ada usus besar, di mana di usus besar ini terjadi penyerapan air, dan lalu ada terbentuklah yang namanya itu feses. Kemudian ada rektum, di mana dia masih merupakan bagian dari usus besar, bagian ujungnya, dan merupakan tempat zat buangan atau feses itu disimpan, lalu hingga akhirnya dibuang ke organ terakhir, yaitu anus. Jadi tahapan pencernaan itu sebenarnya ada 4, ada ingesti, yaitu tahap di mana kita menelan makanan, lalu ada digesti, merupakan tahap kedua, yaitu tahap pencernaan makanan. Kemudian absorpsi, tahapan penyerapan nutrien ataupun molekul lainnya. Kemudian ada tahapan eliminasi, di mana sesuai namanya eliminasi, artinya kita membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak lagi dibutuhkan tubuh kita. Untuk proses pencernaan itu secara umum secara besarnya ada rongga mulut, lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di rongga mulut itu kan ada gigi. Nah, gigi itu akan membantu dalam proses memecah makanan itu dengan cara entah itu dengan memotong, merembukkan makanan, ataupun menggilingkan makanan gitu, sehingga makanan itu nantinya akan mudah untuk masuk ke organ berikutnya, organ pencernaan berikutnya, dan mudah untuk ditelan. Dan keberadaan makanan itu pun merangsang saraf dan menyebabkan kelenjar ludah kita mengeluarkan ludah. Dan ludah itu
juga membantu kita dalam melindungi rongga mulut. Dan ludah sendiri memiliki enzim amilase yang berfungsi untuk memecah polimer menjadi monomer, lebih tepatnya menghidrolisis pati dan glikogen menjadi polisakarida yang lebih kecil dan disakarida maltosa. Dan lalu jadi setelah di rongga mulut, lalu kemudian nanti kita akan menuju ke faring. Nanti di faring akan bertemu dengan esofagus, di mana esofagus ini dia menghubungkan faring dengan lambung. Dan di esofagus itu memiliki otot sphincter yang membantu dalam proses menelan. Jadi ketika misalkan kita sedang tidak menelan, maka otot sphincter esofagus itu akan terkontraksi dan akhirnya udara bisa mengalir ke trakea menuju paru-paru. Tetapi ketika misalkan kita sedang menelan, maka epiglotis itu akan membantu mencegah makanan itu masuk ke trakea. Jadi supaya makanan itu tidak masuk ke saluran sistem pernafasan. Jadi ketika misalkan kita makan sambil bicara, maka itu akan mengakibatkan makanan itu salah masuk, sehingga kita bisa batuk atau tersedak, dan akhirnya aliran udara ke paru-paru itu jadi terhambat karena ada makanan yang salah masuk tadi. Jadi maka dari itu makanya orang-orang sering mengingatkan bahwa kalau sambil makan itu tidak boleh bicara, karena akibatnya yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, makanan bisa salah masuk dan bisa menimbulkan sesuatu yang fatal untuk diri kita sendiri. Lalu setelah dari esofagus tadi, maka akan ada kontraksi otot, yaitu yang disebut dengan gerak peristaltis, di mana peristaltis ini maksudnya ketika otot itu berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, sehingga makanan itu bisa berjalan gitu, hingga akhirnya makanan yang sudah kita pecah tadi akan menuruni esofagus menuju ke lambung, di mana dengan cara gerakan peristaltis, yaitu yang kontraksi dan relaksasi. Lalu setelah sampai di lambung, di mana letak lambung itu adalah di bawah diafragma, maka lambung itu dia akan mensekresikan cairan pencernaan yang disebut getah lambung. Nanti dicampur dengan sekresi makanan dan membentuk thymus. Dan di lambung pun ada yang namanya kelenjar lambung yang memiliki fungsi tersendiri. Di mana kelenjar lambung itu dia punya 3 tipe sel. Ada sel mukus, sel chief, dan sel parietal. Di mana kalau sel mukus itu fungsinya untuk melindungi sel-sel pelapis lambung, kalau sel chief untuk mensekresikan pepsinogen. Lalu ada sel parietal. Sel parietal ini dia mensekresikan HCl. Jadi pepsinogen itu apa? Pepsinogen itu dia merupakan bentuk tidak aktif dari enzim pencernaan pepsin. Sementara pepsin sendiri merupakan enzim yang membantu untuk mencerna protein. Dan pepsin ini sangat baik bekerja jika berada di dalam lingkungan yang sangat asam. Kemudian setelah dari lambung kita lanjut ke usus halus, di mana usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang terpanjang, lalu juga sebagian besar hidrolisis enzimatik makromolekul atau pemecahan makromolekul itu terjadi di dalam usus halus. Nah, usus halus ini pada bagian 25 cm pertamanya itu membentuk yang namanya duodenum. Nah, di mana di duodenum ini kimus yang dari lambung itu akan bercampur dengan getah-getah pencernaan dari yang asalnya itu dari pankreas, hati, dan kantung empedu. Jadi setelah kimus itu ada di lambung, terbentuk di lambung, maka dia lanjut ke usus halus dan bercampur lagi dengan getah-getah pencernaan yang dihasilkan oleh 3 organ yang tadi saya sebutkan, yaitu tadi ada pankreas, hati, dan kantung empedu. Dan kemudian juga ada hormon-hormon yang terlibat di dalamnya.
Nah, kalau dari pankreas sendiri, itu dia membantu menghasilkan suatu larutan, di mana larutan itu fungsinya untuk menetralisasi keasaman dari timus. Kemudian ada juga, dan pankreas ini juga menghasilkan enzim-enzim seperti ada enzim tripsin, lalu ada juga yang namanya chymotrypsin. Kemudian di hati sendiri, kalau hati itu dia merupakan tempat produksi empedu, di mana empedu ini mengandung garam-garam empedu yang berfungsi dalam proses digesti dan absorpsi, dan empedu ini disimpan di suatu tempat yang bernama kantung empedu. Nah, selain itu produksi empedu ini pun juga memiliki manfaat seperti misalnya memiliki banyak manfaat juga dalam sistem pencernaan. Seperti misalkan salah satunya adalah membantu dalam menghancurkan sel-sel darah merah yang tidak lagi berfungsi secara penuh. Jadi produksi empedu ini bekerja sama dengan hati dalam menghancurkan sel darah merah. Lalu selanjutnya, kalau kembali lagi ke usus halus, di mana di usus halus ini terjadi penyerapan nutrien-nutrien, dan juga di usus halus ini ada lipatan-lipatan besarnya di dalam pelapis usus tersebut yang kita kenal dengan villi. Lalu juga selain itu usus halus ini juga dalam proses kalau dilihat dari strukturnya, dia memiliki pada dinding usus halus itu ada lipatan yang besar, dan juga usus halus ini memainkan peran penting dalam sistem pencernaan. Selanjutnya adalah usus besar. Jadi kalau di usus besar ini ada yang namanya kolon, cecum, dan rektum. Dimana kalau kolon itu dia mengarah ke rektum dan anus, dan lalu ada yang namanya cecum, di mana kalau untuk cecum itu dia memiliki peran dalam fermentasi material yang teringesti. Lalu kalau untuk kolon itu fungsinya adalah untuk mengambil kembali air yang telah masuk ke saluran pencernaan sebagai pelarut. Jadi dia memanfaatkan air yang sudah masuk ke saluran pencernaan itu sebagai pelarut duta-duta pencernaan. Kemudian ada rektum. Rektum itu ujung dari usus besar. Tempat nanti setelah rektum itu baru anus. Dan di anus itu nanti akan terjadi pembuangan feses, atau feses itu bisa disebut juga dengan zat-zat buangan. Dan lalu juga pada usus besar itu juga ada yang namanya umbai cacing, atau biasa kita sebut dengan usus buntu. Nah, atau juga namanya itu adalah appendix, di mana itu sebenarnya itu boleh untuk kita buang karena dia perannya itu sangat kecil dalam sistem imunitas. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya ingin menambahkan bahwa kalau untuk di usus halus tadi, saya baru menyebutkan bahwa bagiannya itu ada duodenum. Tapi sebenarnya usus halus itu memiliki 3 bagian, ada duodenum, atau disebut usus 12 jari, lalu ada jejunum, usus kosong, kemudian ada ileum, atau ileum ini merupakan bagian terakhir dari usus halus, di mana 3 bagian ini memiliki tugasnya masing-masing untuk melakukan proses dalam memproses makanan. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya, di mana yang akan kita bahas itu adalah tentang sembelit atau konstipasi. Nah, pengertiannya, jadi sembelit ini merupakan sepertinya menurut saya adalah penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang sering dialami oleh banyak orang, terutama remaja, di mana ini merupakan kondisi kita susah untuk membuang feses. Di mana kenapa kita bisa susah buang feses? Karena ada kondisi atau gangguan pada sistem pencernaan kita, di mana
itu mengakibatkan makanan yang sudah masuk ke tubuh kita itu membutuhkan waktu lama untuk keluar dari tubuh. Nah, misalnya kita hari ini sudah buang air besar, tapi kemudian minggu depannya kita kembali buang air besar. Atau misalkan, jadi jadwal kita untuk membuang feses itu tidak teratur. Kadang seminggu kemudian, kadang 2 minggu kemudian. Dan itu pun untuk mengeluarkan feses itu pun tidak seperti apa, membutuhkan waktu yang lama juga gitu. Jadi istilah lainnya seperti yang tadi itu, ada kondisi macet pada sistem pencernaan. Nah, jadi sembelit ini terjadinya di mana? Terjadinya ada di usus besar, tepatnya di bagian kolon. Nah, jadi awalnya itu kan usus halus itu dia sudah mengirimkan makanan yang dicerna nih ke usus besar. Nah, di usus besar itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fungsinya adalah di dalam sana terjadi penyerapan air, di mana air itu didapatkan dari makanan yang sudah kita cerna. Jadi penyerapan air yang akhirnya membuat makanan itu menjadi lebih padat. Dan ketika sudah sampai ke rektum itu akan memerintahkan otot sphincter untuk melonggar. Nah, pada titik ini, kita bisa memutuskan apakah kita ingin mengeluarkan feses ataukah kita menahan feses. Jadi, sebenarnya kondisi kita, suatu perasaan di mana kita pengen mengeluarkan feses ataupun menahan feses, itu sebenarnya sudah diatur di tubuh kita, di mana itu diatur oleh otot dasar panggul. Jadi, pada kondisi ketika rektum itu, ketika makanan itu sudah tiba di rektum, kita seolah-olah diberi isyarat apakah kita ingin mengeluarkan atau menahan feses. Nah, ketika sembelit itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama itu adalah lambatnya gerak feses di kolon. Dimana kalau misalkan feses ini bergerak di kolon, maka feses itu akan menjadi kering dan keras. Kenapa? Karena kolon itu kan di usus besar. Usus besar itu terjadi penyerapan air, maka akan semakin banyak air yang diserap. Otomatis makanan yang sudah dicerna itu akan semakin padat dan akan semakin susah untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Lalu ada yang kedua adalah ada gangguan otot dasar panggul, di mana ini biasanya diakibatkan misalkan karena penuaan, karena faktor umur. Di mana kalau gangguan otot dasar panggul ini mengakibatkan feses itu sulit untuk keluar dari rektum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya sebenarnya balik lagi karena pola hidup kita yang tidak sehat, di samping faktor usia. Misalkan kita jarang minum, di mana aturannya kita itu minumnya itu harusnya 2 liter sehari, tapi kita kurang dari itu. Kemudian kita juga malas olahraga, padahal sebenarnya kalau untuk olahraga sendiri itu pun bisa dilakukan di rumah. Misalkan kita setidaknya memakai waktu sebanyak 30 menit untuk olahraga atau melakukan workout. Tapi itu masih susah untuk dilakukan karena ada faktor-faktor seperti malas untuk gerak dan dengan adanya alasan tidak punya waktu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita jarang olahraga, jarang minum, dan jarang makan sayur, dan dipengaruhi misalkan ada faktor obat-obatan, tapi sebenarnya yang paling sering ditemui itu faktornya itu kita sembelit karena faktor 2, 3, dan 4 ini. Kita jarang minum, jarang olahraga, dan jarang makan sayur. Jadi jika ingin kita jika kita ingin mencegah sembelit ini, maka yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus mulai mengatur pola hidup yang sehat, di mana kita rutin minum air putih 2 liter sehari, lalu olahraga yang teratur minimal 30 menit, lalu bisa 30 menit, bisa lebih juga, tergantung dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Lalu jangan lupa untuk makan sayur berserat. Jadi dengan kita memulai langkah-langkah kecil ini dengan teratur dan menjadikannya suatu kebiasaan, maka kita bisa mencegah terjadinya sembelit pada sistem pencernaan kita. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.